Oke, kita start. Pertemuan ke-7 ya. Betul, Pak. Oke. Mungkin kita tunggu teman-teman dulu 3 menit, 4 menit sampai 14.35. Setelah itu kita start. Oke, semuanya udah hadir. Kita start pertemuan ke-7. Setelah ini kita akan nanti ada UTS. UTS-nya mungkin nanti kita announce di pertengahan minggu, ya. Tapi kita tidak ada course di pertemuan ke-8 karena harus ngerjain UTS. Kita ketemu lagi 2 minggu setelah pertemuan ini. Oke, di pertemuan ke-7 ini kita akan bahas tentang extreme gradient boosting. Ada yang pernah dengar ini? Kalau kalian suka masuk ke Kaggle, extreme gradient boosting ini salah satu method yang sering menang di Kaggle.
Jadi dia sebenarnya pakai tree tapi pakai ensemble model. Maksudnya tree-nya digabung-gabungin sehingga dapat akurasi terbaik. Dan framework XGBoost itu banyak diimplementasi, ya. Nanti kalian akan ada PR untuk itu, dan setelah itu kita ujian UTS, ya. Ujian UTS-nya juga nanti akan mereproduksi paper, jadi paper yang terkait dengan mungkin XGBoost atau yang lain-lain. Kita akan cariin 1 atau 2 paper yang kalian bisa implement, oke? Dan setelah itu kalian setelah reproduce bikin reportnya dalam bentuk technical document kayak PowerPoint dan publish ke Git. Oke, kita belajar XGBoost. Ini gimana next-nya? Oke. So XGBoost itu adalah card ensemble model, ya. Jadi ensemble model itu artinya beberapa card dia gabung-gabungin dalam bentuk ensemble, dan karena saking banyaknya cardnya mungkin disebut ekstrim, ya. Jadi dia pakai tree algorithm, ya, terus di ensemble, setelah itu dinamain XGBoost. Ini adalah sistem machine learning model yang pakai tree dan pakai boosting algorithm, sering menang di Kaggle. Biasanya bagus untuk data-data yang sparse, data-data yang sparsity-nya tinggi. Jadi kalau data-datanya dense itu nggak cocok, tapi kalau untuk sparse dia bagus, ya. Nah, nanti di course ini akan banyak algoritma kalian lihat, tapi fokus ke konsepnya, ya, karena semuanya nanti udah ada di library. Cuma pada saat kalian pakai library, XGBoost library, kalau nggak ngerti algoritmanya atau nggak ngerti konsepnya, itu nggak ngerti nanti ini maksudnya parameternya ini apa, gitu ya. Harapan saya di course ini kalian bisa identify parameter-parameter tersebut, nanti bisa konfigur XGBoost-nya dengan baik. Next. Oke. So, ada beberapa topik sebelumnya kita refresh dulu karena udah lama meninggalkan supervised learning concept. Kita refresh supervised learning summary, setelah itu masuk ke decision tree dan cut assemble model. Dan kita lihat boosting algorithm yang sering dipakai. Setelah itu kita summarize dan lihat library-nya apa. Oke. So, selalu ingat ini kalau kita sebut machine learning, ya. Jadi ada data, training data set, biasanya ada data setnya, ada labelnya, dan ada fungsi target function F yang kita nggak tahu. Oke. Yang kita dekati dengan hypothesis set, dan kita ambil fungsi yang paling mendekati F, tapi tidak akan sama dengan F, ya. Jadi nggak akan pernah sama dengan F. Nah, pada saat kita pakai framework machine learning tersebut, kalau kita bilang ada fungsi hipotesis mendekati F, tapi tidak sama dengan F, pasti ada perbedaannya, atau diskrepansinya, atau residualnya. Itu kita sebut error measure, ya. Total error measure kita sebut cost function, ya. Itu bisa kita pilih bentuknya apakah square error, binary error, ya. Nah, pada saat kita training, kita sebut waktu kita train modelnya dengan data set yang kita punya, kita sebut in sample error. Kalau kita tes modelnya dengan data baru, kita sebut out of sample error. Oke. Kalau modelnya bagus, maka in sample error dan out of sample error itu pasti nilainya berdekatan, atau nggak jauh-jauh banget. Kalau nilainya jauh banget, kita sebut overfitting, karena waktu di training in sample errornya kecil, waktu di testing out of sample errornya besar. Artinya modelnya tidak well generalized. Oke. Objective function itu everywhere di machine learning model. Selalu kalau kalian lihat satu machine learning model, selalu lihat apa objective function-nya.
Karena ujung-ujungnya nanti algoritma di dalam machine learning itu sebenarnya minimizing objektif, ya, minimizing error, ya, selalu begitu. Oke. Dan objective function ini bisa kita anggap sebagai training cost plus some regularization di belakang. Kalian udah belajar waktu belajar linear model bahwa kalau saya tambahin regularization factor di belakang training cost atau training objektif, itu trainingnya lebih smooth, lebih cepat mencapai konvergensi, bahkan bisa meremove overfitting. Oke? Nah, training cost kita bisa pakai banyak sekali definisi training cost dan regularization. Biasanya ada L1 regularization, di saat regularisasinya berbanding lurus dengan parameter W-nya, maka kita sebut L1. Kalau dia berbanding kuadrat, kita sebut L2. Oke? Dengan gini kalian bisa baca technical documentation, kalau misalnya ada regression ditambahin lambda W kuadrat, itu pakai L2 regularization. Kalau misalnya dia pakai lasso, artinya L1 regularization. Kalau dia pakai logistik dan L2 regularization, seperti ini. Akan banyak kalian lihat persamaan seperti ini di konseptual machine learning, terutama di model-model linear, karena bentuknya gampang untuk divisualisasikan. Nah, tadi saya sempat mention soal in-sample error dan out-of-sample error, bahwa selama training, kalau errornya saya kumpulin, itu saya sebut in-sample error, harapannya in-sample errornya kecil. Pada saat saya kasih data baru, harapannya in-sample errornya mendekati out-of-sample errornya mendekati in-sample error. Karena kalau jauh nilainya, itu kita sebut overfitting. Oke, bagaimana kita interpretasi in-sample error dan out-of-sample error dalam kacamata generalisasi, ya, itu biasanya disebut generalization trade-off. Oke, bahwa kalau misalnya saya bilang bahwa out-of-sample error itu sama dengan in-sample error ditambahkan dengan satu complexity penalty, ya, harusnya out-of-sample error lebih kecil dari in-sample error ditambah complexity penalty. Ini yang dikembangkan oleh Vapnik dan Sebinovsky yang disebut VC dimension. Selain itu ada bias variance theory. Dia bilang out of sample error itu sebenarnya bias tambah variance. Ini biasanya orang-orang statistik background-nya. Oke, dia pakai paradigma bias dan variance untuk menginterpretasikan out of sample error. Oke. Nah, kalau digambarin visi dan trade-off untuk generalisasi, itu bisa digambarin pakai gambar ini. Kalau menurut visi analisis atau visi teori, ya ini nama orang ya, Vapnik Sebinovsky, out of sample error itu mendekati in sample error ditambah complexity penalty. Oke, yang dalam bentuk omega ini. Jadi kalau misalnya saya punya jumlah data, terus saya training tuh datanya, saya plot in sample errornya, dan saya plot juga out of sample errornya dengan sejumlah data point, semakin banyak saya tambahin datanya, in sample error itu akan semakin naik. Oke, tapi dia akan steady nanti, dan out of sample error itu akan dari besar menjadi turun, gitu ya. Nah, perbedaan in sample error dengan out of sample error itu kita sebut generalization error kalau pakai visi teorem. Tapi kalau di bias variance dia bagi dua, bahwa ada variance, ada bias. Oke, karena interpretasinya out of sample error sama dengan bias versus variance. Ini nanti kalian akan sering baca di saat kalian baca paper, ya, pada saat dia interpretasikan akurasi, itu pasti ujung-ujungnya apakah dia pakai generalization error atau pakai bias variance. Oke? Ini hanya refreshing aja dari apa yang harusnya kalian sudah pelajarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan pelajarin model decision tree. Ini udah pernah kalian pelajarin sebelumnya gitu ya. Kalau saya punya input misalnya BMI, ya, age dan sex, dan saya punya labelnya apakah dia punya diabetes apa enggak, ya, itu kita bisa train dengan decision tree. Decision tree-nya
bisa kita pakai sebagai klasifikasi atau bisa regresi gitu ya. Apa bedanya klasifikasi dengan regresi? Kalau klasifikasi output leaf dari tree-nya itu kelas ya atau kategori. Kalau regresi nilainya value. Oke. Jadi regresi classification and regression tree itu biasa kita singkat dengan nama CART ya. Bahwa ada tree yang bisa melakukan regresi dan klasifikasi. Oke. Yang satu kalau dia lagi regresi dia keluarin class score, kalau dia lagi klasifikasi dia keluarin class score, kalau dia regresi dia keluarin continuous value. Oke. Pikirin aja bahwa CART ini adalah satu fungsi, kalau saya kasih masuk atribut ke dalamnya dia keluarin score kalau dia klasifikasi atau keluarin value kalau dia regresi. Nah, bagaimana kalau saya punya banyak CART? Ya, jadi bukan cuma satu CART, jadi ada banyak tree. Ya, saya gabung-gabungin tree-nya. Misalnya untuk input age, gender, occupation ada tree satu, tapi kalau untuk like Minecraft dia yang kedua, itu dan seterusnya. Itu yang disebut ensemble, bahwa saya menggabungkan beberapa model dalam bentuk CART modelnya beberapa model, bisa juga random forest ya, bukan CART sederhana tapi random forest. Dan ini ternyata menguntungkan karena dia invarian terhadap scaling of input. Maksudnya tidak berubah walaupun scale inputnya saya tambah-tambahin. Dia tidak butuh fitur normalisasi. Ya, dia juga bisa mempelajari fitur-fitur interaksi antar fitur. Dan scalable, dan banyak sekali dipakai di industri, terutama untuk data-data yang sparse. Ya. Pemenang-pemenang Kaggle banyak yang pakai XGBoost untuk klasifikasi dan regresi. Nah, untuk ensemble, ya ini multiple model, kalau digabungin pasti kita bisa dapat more hypothesis set. Ingat di machine learning framework kita bahwa kalau saya punya hipotesisnya more, saya bisa extend, dan ada algoritma untuk pemilihannya yang efisien, maka opsi saya lebih banyak untuk mencari model yang optimal. Oke? Tentu saja butuh algoritma untuk memilih ensemble yang terbaik. Nah, biasanya ada algoritma khusus yang diimplement oleh XGBoost, kayak misalnya bagging dan boosting. Oke, kalau misalnya saya ensemble ada K-tree, ya, jadi sejumlah tree, jumlahnya K, bagaimana bentuk objective function-nya? Itu pasti juga ensemble. Pasti ada muncul tuh sigma, K sama dengan 1 sampai K besar, ada fungsi F, ya, itu adalah fungsi space untuk regression tree-nya atau classification tree-nya. Jadi pikirin aja bahwa tree-nya itu suatu fungsi, gitu ya. Kalau saya gabungin fungsinya, ya sigma dari fungsi tersebut. Parameternya termasuk struktur dari tree itu kayak tingginya, leaf-nya, dan lain-lain itu akan jadi parameter dari tree. Oke? Jadi kita bisa pakai fungsi sebagai parameter, misalnya saya ubah jadi notasi theta yang besar ini, bahwa ada banyak fungsi atau ada banyak tree yang akan saya gabungkan ya untuk membentuk ensemble tree ya. Masalahnya fungsi ini jumlahnya K ini saya nggak tahu K-nya berapa. Saya butuh algoritma mencari saya K yang cocok dengan data saya. Oke. Jadi instead of saya belajar weights atau weights parameter, machine learning modelnya akan belajar mencari fungsi, berapa jumlah fungsi. Sehingga objektifnya akan terdiri dari dua elemen, training loss-nya, ya, oke, dan complexity dari tree-nya dijumlahkan ke semua jumlah tree. Oke, training loss kita udah pelajarin sebelumnya. Ini perbedaan antara hasil prediksi dengan label. Oke. Nah, complexity elemen kedua di sini tadi, complexity of the tree itu macam-macam. Kalau kalian lihat pohon, tree, complexity-nya apa aja? Misalnya jumlah node-nya, kedalaman atau ketinggiannya, ya, lebarnya, dan lain-lain. Kita bisa lihat
complexity ini dari heuristic view ataupun dari theoretic view. Oke. Dari heuristic view, secara coba-coba kita lihat kalau saya split information gain-nya berapa, nah itu kita anggap complexity-nya. Kalau saya potong tree-nya, saya prune, ya itu jadi another complexity. Maximum depth-nya udah pasti complexity. Smooth dari leaf-nya, dari nilai-nilai ujungnya ya, kalau dia kasusnya regresi, apakah ujungnya itu smooth nilainya, nggak jumping each other, itu juga complexity. Tapi dari theoretical selalu akan melihat ke loss, cost ya, sama regularization. Oke? Oke, jadi decision tree ya kita anggap sebagai, kita sebut card karena bisa untuk regresi, bisa untuk klasifikasi gitu ya, dan kita ensemble. Nah, itu yang disebut XGBoost, XG ya. Nah, bagaimana kita memilih tree-nya atau fungsi-fungsi kalau kita anggap bahwa tree itu adalah fungsi, bagaimana kita memilihnya? Dalam machine learning framework kita pasti harus ada algoritma untuk pemilihan. Algoritmanya itu harus konsisten, ya. Kita nggak bisa jadi algoritmanya, jadi kita harus cari algoritmanya yang pas. Gradient boosting algorithm ada beberapa, ada exact greedy algorithm, ada sparsity aware split finding, ada pruning dan regularization. Tergantung dari bagaimana dia menginterpretasikan complexity dari modelnya. Oke. Dan nanti kalau kalian implement XGBoost itu pasti udah pakai library. Kalian harus cek nanti algoritmanya apa. Nah, tujuan course ini bukan untuk kalian membuat algoritma, tapi untuk mengerti algoritma yang sering dipakai XGBoost, sehingga waktu baca technical documentation itu nyambung. Oke? So, misalnya saya punya objective function dari loss tadi dan complexity tadi, ya. Nah, karena ini semuanya bentuknya sumasi ya, dan ini f ini adalah fungsi atau tree ya, kita susah pakai stochastic gradient descent. Ingat, stochastic gradient descent itu bagus kalau yang mau dioptimize adalah fungsi continue gitu ya. Tapi ini adalah fungsi of function. Function of function gitu. SGD-nya stochastic gradient nggak bisa kita pakai untuk numerical factors ya. Kalau dia numerik kita bisa pakai SGD. Masalahnya ini adalah fungsi ya. Nah, solusinya yang disebut additive training. Jadi start dengan constant prediction misalnya 0, tambah-tambahin terus new function-nya ke belakang. Oke? Tapi kita keep fungsi yang sebelumnya. Jadi diaditif, kayak ditambah-tambahin atau di boosting. Itu kenapa disebut boosting? Karena kita nambah-nambahin fungsi di belakangnya dan kita hitung prediksinya pada waktu tertentu atau T. Oke? Tapi bagaimana kita decide F-nya itu kita boleh tambahin apa enggak? Itu pasti ada logiknya gitu ya. Karena kita pengen find FT yang minimize the whole total cost. Oke? Misalnya kita pakai square error, nanti kita tambah-tambahin fungsinya di belakangnya. Ini biasanya kita sebut residual di regresi, waktu kita regresi, perbedaan antara label ya sama prediksi pada waktu T. Oke, nanti ditambah-tambahin fungsi di belakangnya. Nah, waktu belajar ini nggak usah dihafalin algoritmanya, kita bukan untuk membuat algoritmanya, tapi melihat cara kerja dari algoritma. Oke? Nah, ada teknik yang dipakai untuk boosting algoritma namanya Taylor expansion. Nanti kalian bisa search apa itu Taylor function. Bahwa suatu fungsi ya itu bisa dipecah, misalnya fx tambah delta x, saya bisa pecah jadi fx ditambah f turunan f pertama dikali delta x ditambah turunan f kedua kali delta x kuadrat terus sampai ke belakang. Nah, kalau saya pakai Taylor expansion di model objective function itu saya bisa dapat bentuk yang lebih sederhana ya kalau saya pakai square function. Oke, jadi dia pakai Taylor expansion, dia sederhanakan fungsinya sehingga new objective function konstannya bisa kita remove. Oke, nah dari situ dia bisa hitung
ya. Nah, banyak mungkin ada yang bertanya kenapa kita spend terlalu banyak time untuk bikin new objective function, kenapa nggak grow aja tree-nya dan lihat akurasinya gitu ya. Nah, itu tadi yang balik lagi bahwa waktu kita bikin learning algorithm, ya, kita harus make sure bahwa algorithm itu bisa converge gitu ya, bukan cuma trial and error engineering gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa waktu kita running this algorithm itu memang bisa converge dan ada jaminan teoritisnya. Itu kenapa kita pakai Taylor expansion untuk ngelihat function-functionnya. Oke, so anggap kita udah punya boosting algoritmnya untuk memilih tree-nya ya. Jadi sekarang kita lihat lagi definisi dari tree. Kita define tree itu sebagai dengan suatu vektor dengan ada leaf-nya. Leaf-nya itu menyatakan skor atau nilai value-nya yang terakhir. Oke? Dan suatu leaf itu ujungnya gitu ya, dari kayak mapping function. Jadi kalau saya masukin data, dia keluar di ujung leaf, nah itu kayak fungsi mapping gitu. Nah, kompleksitinya kita hitung ya. Objektifnya dihitung nanti di grup pakai algoritma Taylor expansion dan lain-lain, akhirnya dia bisa dapat scoringnya. Oke, struktur skornya nanti juga bisa dihitung ya. Kita nggak usah bahas matematisnya terlalu jauh. Oke, yang penting setelah kita dapat tree kita bisa calculate skornya. Sebelumnya kita juga udah belajar soal Gini impurity dan lain-lain waktu belajar decision tree, anggap itu udah jadi tree-nya gitu ya. Nah, ada algoritma untuk gradient boosting ya yang pakai greedy style. Oke. Kalau tadi itu boosting style iteratif aditif gitu ya. Nah, secara normalnya memang agak susah kita enumerate atau kita susun semua possible tree structure ya. Nah, kalau di computer science itu ada jenis algoritma yang disebut greedy algorithm. Jadi at any single iteration langsung dia greedy, saat itu dia cari berapa optimumnya gitu ya. Jadi loss atau cost reduction setiap kali habis split langsung dia hitung gitu. Oke, itu greedy algorithm. Nah, biasanya greedy algorithm ini juga punya fitur-fitur untuk shrinkage. Nah, itu biasa pakai stochastic gradient descent sama feature sampling. Ini nggak usah dihafalin ya. Intinya ada strategi algoritmnya yang pakai aditif, boosting, ada yang greedy base dan searching dan greedy algorithm. Ada juga yang oleh algoritma-algoritma dalam XGBoost. Ini contoh dari exact greedy boosting algorithm yang implement untuk splitting. Oke. Nah, pada saat split finding, beberapa algoritma itu bisa sangat aware terhadap yang namanya sparsity. Datanya itu spar. Sparse itu maksudnya datanya kadang-kadang nggak banyak di satu area gitu ya. Misalnya contoh nih data di bawah ini ada edge yang missing datanya. Oke, nggak lengkap gitu. Nggak balance, nggak full. Jadi sparse datanya. Nah, yang menarik adalah pada saat kita pakai XGBoost, itu dia punya sparsity aware split finding. Jadi kalau dia memang ada sparse data, ya kan? Misalnya ada missing value, ada null, atau hot encoding. Hot encoding itu misalnya kalau datanya kategorikal dan kita harus encode jadi numerical gitu. Dan itu dia bisa aware terhadap itu dan dia bisa handle itu. Oke? Nah, solusinya dengan sparsity aware ini, ya dia bikin tree structure dengan default direction. Oke? Jadi kalau ada kosong dia ikutin default direction dari split finding-nya. Pruning dan regularization ya. Itu juga fitur di dalam algoritma XGBoosting yang sering dipakai.
Pruning itu adalah memotong memangkas tree ya, dan regularisasi itu untuk meregulate atau selama proses algoritmanya berjalan, ya kan? Dia gain of split, nilainya bisa jadi negatif. Nah, kalau nggak pakai regularisasi, ya itu bisa jadi berhenti algoritmanya, ya, atau break algoritmanya. Jadi biasanya dilengkapi dengan pruning dan regularization. Nanti waktu baca dokumentasi XGBoost, kalian akan lihat banyak istilah-istilah seperti ini, ya. XGBoost juga bisa dipakai untuk categorical variable dan time series, ya. Jadi banyak algoritma-algoritma yang udah ready untuk categorical variable dan time series data. Oke. Nah, jadi rekapnya, kita add new tree di setiap iterasi, bisa dengan algoritma additive, ya, boosting, bisa dengan greedy pada saat itu, waktu kita add the tree, di setiap iterasi kita hitung, gitu ya, nilai objektifnya, dan lain-lain. Algoritmanya setiap itu pasti beda-beda, implementasi, tapi kita lihat fitur-fiturnya. Kalau kita pakai library yang namanya XGBoost, ini kira-kira parameternya ada 10 ya. Nanti kalian PR-nya pakai ini, ini ya, XGBoost case. Kalian bisa search nanti XGBoost library ya. Kira-kira parameternya itu ini bisa dipakai di Python nama R ya. Parameter summary-nya itu kira-kira yang ini. Bentar, saya balik dulu. Ada 10 parameter. Misalnya max depth, how deep is your tree? Learning rate, oke? Seberapa cepat kita pengen dia belajar? Max delta step, ini pasti biasanya ada default value-nya yang dia recommend, jadi waktu baca dokumentasi harus tahu. Max delta step, additional cap on learning rate, oke? And estimator, number of boosting rounds, booster, oke? As XGBoost is not about tree, it actually is, ya. Jadi ada booster, ada scale post weight, ada base score. Nah, karena implementasi algoritmanya udah selesai oleh library XGBoost, kita cuma butuh tahu make ininya, ya. Tapi kalau kalian nggak well educated di istilah-istilah ini, itu agak sulit nanti insting kalian make. Oke? Jadinya jadi pakai library secara tanpa tahu apa isinya atau how it works, gitu ya. XGBoost tentu saja nggak sempurna, pasti ada kekurangannya. Dia nggak bisa dengan kompleks data karena dia based on decision tree. Oke, kompleks data itu maksudnya kadang ada numericalnya, kadang ada kategorinya, ya, digabung-gabung dan jadi kompleks space-nya. Ya, dia juga hard di train dibandingkan dengan random forest. Oke, selain XGBoost ada namanya random forest, jadi tree-nya di randomize, ya. Kalau ini kan tree-nya di grow dalam bentuk ensemble, ya. Memang ada XGBoost untuk time series, tapi nggak cocok kita pakai time series dengan XGBoost. Nanti ada model neural network yang lebih sensitif terhadap sequential patterns, oke. Tapi kadang-kadang ada juga yang menang kagel itu untuk time series hanya dengan XGBoost, ya. Misalnya dia bisa punya tricks untuk bagaimana make it works dengan XGBoost. So, in summary, kita udah pelajarin konsepnya, ya. Kita juga udah refresh lagi tentang visi dimension, bias theorem, interpretasi dari generalisasi, dan kita belajar model XGBoost. Oke, PR-nya make your first XGBoost case, ya. Jadi dari tutorial ini kalian bisa kerjain your first case, ya. Ini dokumentasinya ada di sini. Nah, case-nya nanti kalian bisa cari di Kaggle, ya. Kita
Kita cari contoh yang baik buat PR kalian. Ini oke kayaknya. Ini sama harusnya. Ah, ini lebih bagus. Datanya apa nih? Enggak ada tipe datanya. Bentar ya, saya cariin contoh yang real. Ada data setnya yang menarik. Nah, ini lebih cocok karena ada hasilnya, kalian harus implement. Oke, ini nanti jadi PR kalian. Saya taruh di chat room ya. Jadi reproduce model tersebut. Oke, library yang sering dipakai ya itu tadi XGBoost. Tapi udah ada bentuk Python-nya gitu ya. Ya bisa pakai collab gitu. XGBoost library. Oke. Nah, tapi PR-nya reproduce yang ini, dokumentasinya ada di XGBoost documentation ini. Kalian ngerjain yang data New York City. Oke. Kalau ada yang missing dari ininya, kalian bisa lihat lagi di XGBoost. Oke, kalian try reproduce case-nya Kaggle yang untuk XGBoost New York City Taxi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan cukup jelas tentang XGBoost. Nah, setelah ini nanti saya akan jelasin kita punya UTS yang kita akan start di pertengahan minggu ke depan. Jadi kerjain dulu XGBoost, nanti mungkin hari Rabu atau Kamis, Ibu Niwai dan Pak Kodrat akan kasih PR untuk UTS ya. Minggu depan kita off untuk UTS. Jadi nggak ada kuliah minggu ke-8 karena kita UTS, dan kita akan kembali bertemu 2 minggu dari sekarang. Oke? Nah, PR-nya atau UTS-nya nanti di sekitar pertengahan minggu depan karena masih ada tugas XGBoost ini. Dan selama UTS kalian juga bisa melengkapi PR yang setiap minggu ya, yang week 1, week 2, week 3, meskipun nanti final score-nya itu nanti di akhir, karena kalau ditumpuk-tumpuk nggak akan selesai gitu. Jadi kita harapkan di Git kalian itu ada week 1, week 2, week 3, sampai week 7. Kalau masih ada yang kosong, kalian bisa manfaatin waktu UTS ngisinya ya, supaya nggak numpuk di final term. Oke? Nanti untuk UTS kalian minggu depan, saya, Bu Niwai, dan Pak Kodrat akan kasih case-nya, kalian harus reproduce. Oke? Dan bikin laporannya mungkin pakai PowerPoint cukup, Python notebook-nya submit ke Git dan PowerPoint-nya, supaya bisa kelihatan hasilnya. Kira-kira tugasnya itu ya mirip-mirip kayak tugas Kaggle yang kayak gini ya, tapi mungkin dari paper. Oke? Jadi ada paper, ada contohnya, nanti kita akan cari papernya yang kalian mungkin sudah bisa reproduce dengan XGBoost atau case-case lain. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Mm-mm. Kan ada random forest, ada XGBoost. Nah, itu keduanya sama-sama terdiri dari tree. Iya. Apakah kesimpulan yang Sinta pelajari itu betul kalau XGBoost itu cuman bedanya ada boosternya, seperti itu Bapak?
Jadi kalau ensemble kalau XGBoost itu ensemble, artinya multiple tree, ya kan? Tapi kalau random forest, nah itu kalau forest kan juga multiple tree ya, di dalam satu hutan itu banyak tree gitu ya. Nah, yang membedakan random forest dengan boosting yaitu adalah algoritmanya, bahwa kita grow dia dari kecil gitu kan, kita boost dia. Ada yang greedy boost, ya pakai greedy algorithm, ya grow tree-nya di dalam hutan. Jadi bukan booster atau bukan aditif. Tapi tetap tree juga, multiple tree. Jadi beda algoritma, Sinta. Oh, baik, Bapak. Kemudian Sinta tanya lagi, Bapak. Ya. Untuk yang PR-nya tadi itu yang New York City. New York City, ya. Untuk yang dokumentasi eksibus itu tadi, untuk misalkan kita buka, pelajari aja atau... Untuk pelajarin aja kalau ada yang missing di Kaggle. PR-nya yang Kaggle. Oh, baik. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke. Nah, nanti yang UTS-nya kemungkinan kita akan kasih paper yang harus direproduce dari source code pemiliknya, ya. Kenapa paper? Karena pada saat nanti kalian bekerja di industri, tidak ada lagi yang namanya tutorial untuk kerjaan kalian. Ujung-ujungnya kalian harus baca paper. Jadi harus terbiasa dengan case-case yang ada technical paper-nya. Oke, biasanya good author itu ngasih source code, kalian bisa runut dari situ. Pasti source code-nya tidak sempurna, pasti ada aja masalah, tapi di situ kalian belajar benar-benar jadi data scientist. Karena sehari-hari nanti begitu, ada case, kalian lihat papernya ada nggak, contohnya, habis itu kalian reproduce. Jarang sekali orang yang membuat model dari awal. Oke, kalau bukan case, mungkin Kaggle tutorial. Jadi nanti kita lihat di pertengahan minggu. Untuk sekarang coba kerjain dulu Kaggle NYCT ya. Itu sebagai PR-nya. Nanti kita publish ujian UTS-nya mungkin di hari Rabu atau Kamis. Oke? Dan kalian libur, kerjain itu, bisa kerja kelompok, bareng-bareng ya. Belajar kolektif juga bagus selama tujuan kalian adalah understanding. Oke? Tapi jangan nyontek, kalian coba bikin sendiri. Nanti kasihan Bu Niwa sama Pak Kodrat waktu lihat Git kalian kalau code-nya sama gitu. Jadi kalian harus bisa bedain. Misalnya laporannya kalian tulis pemahaman kalian di situ. Itu yang kita nilai ya. Jadi penilaian kita juga menilai effort yang kalian put gitu ya untuk understanding. Oke? Kalau kalian cuma pengen lulus ya asal-asalan aja. Ada juga orang lulus nilainya A, nanti dia jatuhnya pada saat interview karena sebenarnya nggak ngerti. Oke? Jadi sebaiknya jangan fight untuk nilai atau kelulusan, tapi fight untuk understanding. Karena itu yang penting pada saat kalian bekerja di industri. Itu yang bikin kalian survive. Bukan nilai. Saya rasa sekarang nggak ada lagi orang ngelihat nilai transkrip kalian pada saat interview ya. Yang akan dia tanya, kalian ngerti nggak konsep ini, ngerti nggak konsep ini, ya itu yang akan ditanya. Dan kalau nggak bunyi waktu ditanya, ya agak sulit itu. Jadi sebaiknya kalian belajar benar-benar understand. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan PR-nya jelas. Tadi saya udah kirim linknya di situ, nanti Sinta taruh lagi di grup ya. Kalau ada yang kalau ada kesulitan untuk Kaggle-nya itu tanya aja di grup, banyak di situ yang bisa bantu baik dari Samsung maupun dari teknik teaching assistant Ibu Niwai dan Pak Kodrat ya. Try yourself best untuk lakuin karena semua juga anak seluruh dunia juga belajarnya di Kaggle. Oke. Sampai ketemu 2 minggu lagi karena minggu depan kita akan publish soal UTS. Terima kasih semuanya.